Hai, halo, hai, halo, wibu-wibu dimanapun kalian berada. Kali ini kita bakal ngebahas seputar dunia anime ya di Luna Flora. Musim ini, musim ini memang bisa dikatakan musim yang paling membahagiakan bagi kalian para fans-fansnya pahlawan bertameng ya kan, bukan pahlawan bertopeng tapi pahlawan bertameng, yaitu Tate no Yusha, yang mana akhirnya anime ini mendapatkan adaptasi season keduanya, yang mana ketika video ini dibuat anime ini sudah berjalan beberapa episode kali ya, ya mungkin 6 7, ya tergantung lah ya. Anime ini pokoknya sudah berjalan lah gitu, pokoknya si Bicis sudah berjalan lagi, Bicis gitu. Tapi yang mau dibahas tuh bukan seputar Tateno Yusha, tapi underdog di musim ini bisa dikatakan. Sebuah anime yang masih sama, genre isekai, genre di sejuta umat, yang mana kalian para wibu-wibu, sangat suka dengan genre ini. Ya, anime dengan judul, lupa, nyontek dulu. Otome Game Sekai wa Mopni Kibishi Sekai Des. WD. Seperti apa animenya? Ini pendapatku tentang anime ini. Ya animenya ya seperti isekai-isekai pada umumnya ya. Tapi ini ada sedikit perbedaan gitu di awal-awal ataupun di bagaimana cara si MC ini masuk ke dunia isekai. Mungkin kalian udah pada tahu kali ya. Pattern isekai itu gimana sih? Ya MC dia pergi keluar gitu menyelamatkan orang yang hampir ketabrak, terus ditabrak truk, mati, mokat, masuk ke alam gaib, ketemu dengan dewa dewi, dikasih kekuatan, masuk ke isekai, dunia yang penuh dengan magic, penuh dengan kekuatan semuanya gitu, dan kalian dipaksa untuk mengalahkan raja iblis gitu, yang kalian nggak tahu apa-apa gitu ya, baru hidup lagi disuruh ngalahin raja iblis gitu. Bayangin aja kalian, apakah itu nggak namanya kalian kerja paksa kali ya? Itu konspirasi seputar isekai. Bayangin aja, kalian bukan siapa-siapa gitu, dipaksa dikasih kekuatan lebih, disuruh ngalahin raja iblis aja gitu, yang paling ditakuti gitu ya kan. Nah itulah isekai ya, yang pastinya kalian bakal dikelilingi oleh cewek-cewek beropai besar ya, opai sampai goyang nih Mi. Beropai besar ya kan. Tapi ya itulah pattern isekai dan daya tariknya, yang mana setiap kali menonton itu ada dopamin gitu, bikin kalian senang gitu nontonnya, bisa lari dari kenyataan ya kan. Nah itu, tapi yang membedakan pattern pattern seperti itu dengan anime yang bakal kita bahas saat ini, itu cara matinya cuy. Si MC ini matinya itu ya, matinya itu bukan karena ditabrak, tapi karena dia kecapean. Ya mungkin ada juga ya anime yang MC SWK-nya mati karena kecapean, kayak yang apa tuh yang namanya yang Deathmatch itu yang dia developer game gitu, tapi dia mati mati karena kecapean ngedit atau apa gitu tuh ada. Nah ini kecapean karena apa? Bukan karena kerja, bukan. Kecapean itu ya, dia kecapean karena dia speedrun main game sim kencan. Iya, dia main sim kencan guys, yang kayak Sakura Simulator gitu, tapi ini versi yang bener-bener literally sim kencan. Kayak kode keras gitu yang kalian bisa main di App Store gitu. Nah dia main kayak game kayak gitu. Dia speedrun sampai namatin tuh game, akhirnya dia kecapean, dia turun dari, dia keluar rumah dia tuh apartemen by the way, di mana apartemen Jepang tuh kalian tahu ya kan, ada tangga-tangga gitu ya. Dia turun di tangga tuh,
Karena dia kecapean, dia jatuh, mati. Kalian bayangin aja gitu pas di kuburan gitu ya, malaikat nanya ke dia gitu, bro, lo mati kenapa? Kayaknya berat banget gitu. Ya nih cut malaikat ya. Gue mati karena kecapean gitu, kecapean begadang gitu. Wih, ada proyek apa lo besar ya proyek lo sampai lo begadang? Itulah kan, cuman mau namatin game sim kencan gitu sampai tamat, debuk langsung lo malaikat dicambuk sama malaikat karena konyol gitu matinya. Nah, ngomong soal MC kita di anime ini bernama Leon, nama panjangnya itu Leon Fobart Nyontek karena kepanjangan. Jadi si Leon ini lahir di keluarga ya bangsawan, tapi bangsawan itu bangsawan rendah gitu. Jadi dia di tempat yang terpencil gitu. Jadi nggak ada privilege, anak zaman sekarang ngomong ya, privilege yang luar biasa gitu karena dia anak bangsawan. Terutama ini yang menarik juga nih. Ini menarik loh, di sosial budaya anime ini baratnya ada budaya yang mengatakan bahwa si cewek di dunia isekai ini, dunia si anime ini, Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu ini, kalau yang mana si cewek-cewek yang ada di dunia ini itu punya superioritas yang lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Ya ini ibaratnya kayak sarkas gitu dengan dunia nyata kali ya, mungkin ya, nggak tahu juga ya. Kita dilihatkan betapa struggle-nya si karakter utama ini, si Leon ini dalam menjalani kehidupannya gitu. Ketika ya ini beda ada dengan anime-anime isekai yang lain gitu kan, yang mana karakter utamanya ya kita ambil contoh aja yang hampir serupa tapi tidak sama gitu. Anime yang bereinkarnasi ke dunia sim kencan juga, yaitu Amifura. Kita ambil contoh Amifura aja. Amifura itu hampir mirip loh di awal-awal fase animenya. Itu hampir mirip dengan anime ini. Yang mana si Katerina itu kan juga pemain ya, player dari sim dating. Tapi bedanya dengan si Leon, si Katerina ini bereinkarnasi ke karakter yang mempunyai peran penting gitu, peran penting di gamenya, yaitu si Katerina itu sendiri. Yang mana Katerina itu di gamenya merupakan seorang villain atau penjahatnya ataupun antagonisnya gitu, dan berpengaruh di gamenya. Sementara si Leon ini dia bereinkarnasi bukan yang menjadi Leon yang di gamenya itu sendiri nggak punya peran apa-apa, nggak punya peran berarti. Ada ataupun tidak adanya Leon di dalam game itu nggak berpengaruh di jalan cerita gamenya waktu di bumi gitu. Waktu ketika si Leon ini memainkan game ini, nggak ada pengaruhnya Leon ini. Jadi intinya Leon ini bukan siapa-siapa. Dia hanya karakter sampingan, karakter sekeliweran, cuman sekali lewat, nggak pengaruh apa-apa. Mati pun nggak pengaruh gitu. Nah, dan itu disadari oleh si Leon, yang mana ketika dia bereinkarnasi ke dunia ini, dunia isekai ini, dia membawa ingatan dia di bumi gitu. Nah, which is gak tuh? Yang which is itu bakal berpengaruh ke jalan cerita sampai ke ending-endingnya. Yang mana ya otomatis lah, Leon kan player game ini, dan dia itu juga punya ilmu pengetahuan seputar game ini ketika dia masih hidup. Jadi dia tahu gitu bakal apa yang terjadi di masa depannya di dunia ini gitu. Tuh bakal kita bahas nanti lah ya, karena itu bakal berpengaruh ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yang gue sebutkan tadi ya jujur aja Leon itu adalah karakter yang overpower ya tipikal MC isekai yang lain yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, di luar nalar akal sehat gitu, sampai urat pikiran kalian putus gitu. Kalian nggak bakal paham gitu gimana caranya dia bisa jadi OP. Tapi tenang, si Leon ini di episode awal diperlihatkan betapa struggle-nya juga dia ingin mendapatkan kekuatan lebih. Nah, dia ujuk bukan langsung pengen punya kekuatan gitu. Aku pengen punya kekuatan.
aku pengen jadi kuat dan aku pengen jadi Hokage, bukan gitu. Dan ya ini berpengaruh dengan sosial budaya di dunia anime ini, yang mana perempuan kan lebih superior gitu kan. Jadi otomatis keluarga Bartleford ini adalah ibunya sendiri, ibunya si Leon. Yang mana si ibunya Leon ini nggak terlalu apa ya, terlalu memperhatikan Leon gitu. Jadi dia memberikan apa ya, mencampakkan Leon gitu ibaratnya ya, secara eh, kata-kata yang tepatnya gitu. Jadi dia nggak terlalu memperhatikan Leon gitu. Bahkan Leon mau dijodohkan ke putri, ke salah satu anak bangsawan atau putri aku lupa gitu, yang udah punya suami kali ya. Dan itu ceweknya mending cantik nih. Wah, ini preferensi kalian ya, nggak tahu, mungkin kalian ada yang suka dengan tipe-tipe kayak gitu. Tapi itu cewek ya, kayaknya butuh sedot lemak deh. Mungkin kalian bisa lihat lah di episode awal ya. Yang enggak, ya yang enggak sih, yang enggak, pokoknya enggak gitu. Dan Leon nggak mau gitu dijodohkan kayak gitu. Ibaratnya Leon pengen dia sendirilah gitu yang menentukan nasibnya, bukan si ibu ini. Mending kalau ibunya ini ngasih pilihannya bagus, ini enggak gitu. Nah, jadi dimulailah perjalanan Leon gitu untuk mencari kekuatan gitu ibaratnya. Kekuatan untuk bisa lepas dari pengaruh si ibunya gitu. Dia pengen masa depan dia sendiri yang menentukan. Nah, dia butuh kekuatan. Nah, dengan ilmu pengetahuan ataupun ingatan dia masa lalu di bumi, yang mana dia jadi player atau pemain game ini, dia tahu gitu bahwa dia ada di suatu tempat yang menyimpan senjata yang overpower gitu. Untuk kalian tahu ya, genre dari anime ini itu fantasi romance ya kalau di My Anime List. Dan dengan tema harem, isekai, mecha, reincarnation, dan school. Nah, ini ada mechanya guys. Jadi anime ini punya unsur mecha ya, yang bakal ku bahas nanti. Mechanya nggak terlalu mecha sih, nggak kayak ini, nggak kayak Gundam ya. Ya udahlah. Nah, jadi dia carilah tuh mecha yang terkuat gitu. Dia melakukan perjalanan. Jadi sepanjang episode 1 tuh diperlihatkan struggle-nya dia dalam mencari mecha ini. Dia tahu lokasinya di mana, dia tahu ini itu di mana, cara ngalahinnya di mana. Tapi dia hanya tahu caranya, bukan berarti dia tahu cara, bukan berarti dia sanggup melakukannya gitu. Seakan-akan seperti itu. Kayak gitu. Jadi poinnya adalah diperlihatkan perjuangan Leon untuk menjadi kuat. Gitulah intinya. Gak ucup punya kekuatan gitu, langsung kuat ngalahkan orang sekali tebas, sekali napas langsung mati musuhnya, nggak kayak gitu. Itulah kelebihannya. Jadi diperlihatkan struggle-nya. Penggambaran dalam anime ini, penggambaran karakternya ya sejauh ini biasa aja sih ya. Cuman yang jadi daya tarik untungnya si Leon ini punya penggambaran karakter yang cukup bagus menurutku ya. Dia itu kalau kalian perhatikan baik-baik kali ya, nggak tahu ya, aku ngerasa aja gitu kalau si Leon ini nih mirip-mirip kayak Lord Kazuma gitu. Sifat-sifatnya mirip, hampir mirip tapi tidak menyerupai lah, hampir mirip gitu. Yang mana si Leon ini ya tipikal MC yang nggak sepenuhnya baik gitu. Bayangin aja, orang anta beranta gitu, setelah yang baru dapat gelar bangsawan karena dia punya kekuatan yang luar biasa gitu, tanpa out of nowhere ngajukan diri untuk ngelawan pangeran gitu, pangeran kerajaannya. Dia mau menantang pangeran cuy gitu. Dan kalian tahu alasannya apa? Alasannya dia cuma pengen ngajar tuh pangeran gitu, udah. Udah, dia kesebel aja gitu. Karena dia ketika dia di bumi, ketika dia memainkan game ini, dia merasakan bahwa pangeran yang dia pakai sebagai karakter itu sangat-sangat tidak berguna. Yang which is lagi. Ketika kalian melihat pangeran, dengan kroco-kroconya itu ya, kalian bakal kesel gitu dengan pangerannya, gedek gitu, nggak guna.
nggak guna cuy. Aduh gimana ya, nggak guna. Pengen kalian tampar, pengen kalian ini pangeran nih di depan nih ya, ini pangeran nih ya, pengen kalian apa gitu, pengen kalian tampar, udah gitu sama. Ya bayangin aja ya, pangeran ini ngerasa kalau dia tuh yang paling tersakiti, paling struggle, paling banyak masalah. Dia menganggap, aku nih bermasalah, aku ini banyak sekali masalahnya dan tidak ada yang mengerti diriku. Orang lain itu lebih beruntung daripada aku. Anjing, kau tuh pangeran jing gitu. Dia ngerasa ya gitu. Pokoknya dia ngerasa dunia itu gak sesuai harapan dia. Padahal ya kalian bakal tahu lah kalau kalian nonton di episode awal, kalian bakal ngerasain mungkin betapa menjijikkannya pangeran dan teman-temannya ini. Dan bahkan merasa puas gitu ketika Leon membuli para pangeran yang sombong nauzubillah ini. Itu menariknya. Jadi ada unsur-unsur komedi, unsur-unsur ya sedikit unsur-unsur apa ya, realistis gitu, realita dunia gitu ya, adalah sedikit-sedikit di anime ini. Iranai. Ha? Nah ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu genre haremnya ya kan. Ya walaupun ini anime punya latar belakang sosial budaya yang tadi yang sebutkan sebelumnya tadi, tapi Leon juga mendapatkan haremnya di sini. Ya wajar sih, karena ini kan game simulasi kencan ya, yang mana banyak cewek-ceweknya gitu. Ya walaupun kalau di game aslinya kita berperan sebagai perempuan yang menaklukkan laki-laki, yang which is pangeran-pangeran bangsat itu. Nah, harem pertama yang muncul itu adalah si heroin utama, sekaligus protagonis dari game ini sebenarnya, yaitu Olivia. Yap, Olivia. Yang namanya aja udah mewakilkan nama-nama kebaratan gitu ya. Nah, penggambaran Olivia nih ya kayak wanita rambut pirang, cantik, dengan opai besar itu, baik hati, tidak sombong, templating sekali memang. Memang templating sifatnya si Olivia nih guys. Dimana-mana kalian bisa nemuin karakter yang mirip Olivia gitu. Yang mana ini kayak ini Amefura, sekali lagi nih mirip kayak Amefura si Olivia nih. Kayaknya si protagonis di game Amefura ya, di gamenya. Siapa sih namanya? Marin ya, Marine, bukan Marin. Maria, iya. Ini hampir mirip-mirip, bagaimana dia ini orang biasa yang punya kekuatan spesial gitu, yang punya kekuatan penyembuhan diceritakan, punya sihir suci gitu, dan mendapatkan beasiswa di sekolahan yang rata-rata dan hampir semuanya itu adalah sekolah untuk orang-orang bangsawan gitu, darah biru gitu. Nah si Olivia ini darahnya darah merah gitu, bukan darah biru gitu, biasa aja. Nah dia dapat beasiswa gitu. Nah, dan dia mendapatkan ya bulian lah dari si itu siapa dari si bangsawan yang lain gitu, karena menganggap status sosial dia lebih tinggi dari si Olivia. Ya biasalah, wajar gitu, wajar dalam artian di dunia nyata juga ada kayak gitu. Nah disinilah intriknya muncul kan. Si Olivia ini adalah protagonis dari gamenya, dari game yang dunianya gitu, yang otomatis si Olivia ini bakal punya event ke pangeran, ke yang lain-lain gitu kan. Tapi nyatanya Olivia ini malah dekatnya sama Leon. Yang Leon itu adalah karakter biasa, karakter sampingan, gak berguna sama sekali guys di game itu. Tapi malah si protagonisnya dekat sama dia, bukan sama pangeran. Terus pangerannya dekat dengan siapa dong? Ini dia. Perkenalkan, deng, Mari. Ya, pangerannya tuh dekat dengan karakter yang bernama Mari guys. Ini dia mulai intrik-intriknya nih.
Ini mulai jadi pertanyaan nih. Yang mana Mari itu ternyata nggak sama kayak Leon gitu, out of nowhere sebenarnya. Karakternya itu nggak ada dalam game. Mari itu tiba-tiba muncul ya. Terus dia menjalankan event yang seharusnya dijalankan oleh Olivia. Sehingga pangeran-pangeran dan kroco-kroco bangsat nih itu ya jatuh cinta dengan si Mari. Yang seharusnya mereka jatuh cinta ke Olivia. Nah disitulah mulai permasalahan dari anime ini gitu. Yang mana si Leon ini sebenarnya tujuannya ya cuman pengen jadi orang biasa yang hidup biasa tanpa ada gangguan. Jadi dia sebisa mungkin berupaya untuk ya semuanya berjalan sesuai gamenya aja gitu. Yang Olivia dekat sama pangeran, yang pangeran dekat sama Olivia, dia bisa hidup tanpa diganggu sama orang lain gitu dengan kekuatan mecha yang luar biasa yang dia miliki gitu. Tapi nyatanya nggak bisa dengan kedatangan si Mari, si loli ini loli cilik imut nakal. Ya, Mari itu adalah cewek nakal. Nakal itu dalam kayak anak-anak gitu ya, bukan nakal yang kayak gitu, jahil gitu. Yang mana sebenarnya Mari itu punya niatan kayaknya. Nah, itu masih jadi misteri. Kalau kalian cuma nonton animenya, tapi kalau kalian sudah baca LN-nya, kalian udah pada tahu sebenarnya siapa Mari itu. Tapi biarkan itu menjadi rahasia kalian, para pembaca LN yang terhormat. Kami para penikmat, cuman penikmat anime, biarkan kami menikmati misterinya ini dan menerka-nerka aja gitu gimana siapa Mari ini, ya kan? Kan seru kan? Nah, jadi itu. Selanjutnya, karakter yang muncul di haremnya itu sebenarnya Mari itu bukan harem ya, tapi karena karakter cewek ya udahlah. Selanjutnya itu karakter yang muncul adalah Angelica. Itu nama panjangnya nyontek lagi, Angelica Rappa Redgrave ya. Angelica Rappa Redgrave ya, susah pokoknya gitulah namanya. Ya ini sama lagi kayak Amifura. Angelica ini mirip kayak Katerina. Yang mana Angelica ini ya, dia tuh diceritakan di plot gamenya itu sebagai tunangan si pangeran. Nah, ya kalian udah tahu lah, udah nebak ya. Yang mana si pangeran kan jatuh cinta dengan Mari ya. Ya otomatis si Angelica ini ya cemburu gitu, nggak rela gitu kalau si pangeran itu diambil sama si Mari. Ya gitulah. Awal-awalnya si Angelica ini diperlihatkan sebagai karakter yang arogan, yang sombong, yang tinggi, yang angkuh gitu, tipikal-tipikal kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, para penontonnya ya dibuat bersimpati gitu sama Angelica. Dan Angelica ini orangnya palanya normal gitu, normal aja gitu dengan pemikiran dia gitu sebenarnya. Dia tahu bahwa si pangeran ini ternyata cuma dimanfaatkan sama Mari. Yang ucuk punya ucuk, pangeran itu bodoh, mikir lah. Pangeran dia tahu ya, kayak Mari itu juga mendekatkan diri ya dengan teman-teman pangeran yang lain. Tapi dia nggak mikir gitu, ini cewek apaan coba dah. Dia juga ngoda cowok lain gitu. Ini nggak mikir pangerannya, nggak mikir sampai situ. Mungkin pikiran dia tuh udah kayak, ya udah mentok aja gitu, kayak Windows XP mungkin, nggak Windows 7 malahan, Windows XP atau Windows 98 kali pikiran prosesor pala dia gitu. Gak nyampai mungkin otak dia, itulah. Gimana Angelica nih pada akhirnya dia dekat dengan Olivia. Dan yang disebutkan tadi ya, yang kayak si Leon ngajak duel si pangeran itu ya karena Angelica ini juga ada dijelaskan di episode bahwa Angelica ini menantang si Mari. Yang mana si Mari itu diwakilkan oleh pangeran. Nah si Angelica ini bingung nih, nggak ada yang mau mewakilkan dia gitu. Yang mana orang kan pada takut ya lawan pangeran. Nah ini datang si Leon yang otaknya agak sengklek ini, menawarkan diri untuk lawan pangeran, nah gitu. Serunya di situ. Nah, pertarungannya itu adalah pertarungan mecha, robot gitu, robot. Tapi
Aduh, ini jujur ya, mecha di anime ini biasa aja sih guys. Nggak wow, jelek ya, mendekati tapi nggak sampai. Ya biasa aja, cuma syarat aja. Setidaknya sejauh ini ya. Sebenarnya ya kayaknya itu semua berhubungan dengan penggambaran animenya. Ini anime penggambarannya, aduh, jelek sih guys. Penggambaran kaku, terus pergerakan animenya juga kaku, pengambilan gambarnya kaku, semuanya nggak digarap serius gitu sama studionya. Kayak ya kayak anime yang dijadwalkan untuk memenuhi kuota aja gitu. Kuota misalkan ya gitulah, kalian tahulah. Sayang aja gitu. Nah, berbicara soal keunikan anime ini sendiri ya dari seiyunya juga ya, pengisi suaranya. Yang mana aku ambil contoh dari dua heroinnya aja tadi yang bakal muncul, yaitu si Olivia dengan si Angelica. Yang mana si Olivia ini diisi suaranya oleh Kana Ichinose. Ada yang tahu Kana Ichinose? Atau mungkin coba kalian dengerin lagi deh suara dia. Kira-kira mirip-mirip kayak karakter siapa gitu dari anime lain gitu ya kan? Ada yang tahu gak? Dari Darling in the France tuh. Ya gitulah pokoknya, kalau kalian pengen tahu, dia tuh juga pengisi suara Ichigo dari Darling in the France. Kemudian kalau kalian nonton ini yang lagi tayang juga Kaguya-sama itu, dia juga ngisi suara supporting, salah satu karakter supportingnya. Tahu nggak sih yang karakternya suka ngintip gitu, yang rambutnya kayak pang 2 gitu kecil, yang namanya Maki gitu, nah, yang selalu nguping pembicaraan orang, itu diisi suaranya oleh Mbak Kana Ichinose ini. Yang mana seiyunya cantik. Selanjutnya itu dari Angelica. Suara Angelica ini diisi oleh Ai Rose. Nah, coba kalian ingat-ingat gitu, suara Angelica ini mirip-mirip dengan karakter siapa gitu di anime lain. Mirip-mirip kayak karakter di Tokyo Revenger gitu. Kira-kira dia mengisi suara siapa gitu kalau kalian tahu? Depannya MICI. Iya, dia ngisi suara Michi dari Tokyo Revenger. Nah, gimana? Mirip nggak suara dia nih? Yang ketika dia jadi Angelica ataupun ketika dia jadi Michi gitu. Selain menjadi Michi, dia juga ngisi suara dari, kita lihat lagi ya. Nih dari anime yang sedang tayang juga, dari anime Gaikotsu Kishishama gitulah, yang animenya tengkorak itu, yang mirip Ains gitu, tapi pakai jubah, pakai armor putih gitu, yang lagi tayang ya. Yang jadi elfnya di situ ya, yang jadi Ariane gitu. Nah, dia juga ngisi. Itu salah satu hal yang menarik dari anime ini. Oke, so far itulah gambaran kasarnya dari anime ini. Enaknya kalian nonton sendirilah anime ini ya. Kalau aku merekomendasikan, kalau kalian pengen nonton, gak apa-apa, nih anime bisa di-enjoy, bisa enjoyable, bisa kalian enjoy nontonnya. Terus ceritanya juga sebenarnya nggak ringan-ringan juga sih ceritanya, cukup ada misteri juga, yang mana si Luxion ini AI-nya ya, ataupun robotnya si siapa? Leon ini ternyata punya rahasia tersendiri gitu. Kenapa dia bisa hilang teknologinya dan lain-lain. Terus si Mari ini kenapa dia ini siapa gitu. Kita nggak tahu dia siapa. Itu menarik diikutin di animenya gitu. Ya kalau kalian belum baca LN-nya ya. Tapi kalau kalian cuma nonton animenya, Mari ini cukup karakter yang cukup menarik. Bahkan kita dibuat berspekulasi gitu, siapa Mari ini gitu seiring berjalannya waktu. Terus pengaruhnya Leon dengan dunia ini apa? Yang mana dia sudah ibaratnya sudah ngerusak tatanan gitu dari gamenya kan. Dia dekat sama Olivia, dia dekat sama Angelica gitu. Dampaknya apa ke depannya, itu menarik untuk diikutin juga. Ya, gitu aja. Terus nasib para pangeran
pangeran laknat ini kedepannya bagaimana kita juga menarik melihatnya. Yang mana sampai sejauh ini status pangeran dia sudah ditarik ya, karena dia kalah dari Leon ya. Spoiler aja nih. Tapi yang bikin menarik ya, kekalahan dia dengan Leon itu yang bikin puas. Nah, silahkan kalian tonton lah gimana cara Leon menghina pangeran dari suatu kerajaan gitu di depan banyak orang, dikelilingi oleh banyak orang. Dan itu menarik dan lawak, lucu. Silahkan kalian tonton. Oke. Skor di My Anime List anime ini sampai video ini dibuat ya itu 7,25, yang sebenarnya itu skor yang cukup bagus ya. Bukan cukup lagi, emang bagus. Anime-anime isekai yang lain itu rata-rata itu 6, tapi ini rating ya. Skor ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Apalagi ketika nih anime tamat itu baru dapat skor finalnya. Yang mana anime ini kan masih ongoing juga. Jadi skor finalnya belum ada. Oke, itulah gambaran kasar dari anime Otome Game Sekai wa Mob ni Kibisi Sekai desu. Ini pure opini pribadi dari aku sendiri yang hanya menikmati animenya aja tanpa baca LN-nya ya. Dan aku cukup enjoy nonton animenya. Terutama di karakter Leon-nya sih. Karena cuman itu yang bisa aku nikmati. Selebihnya enggak, biasa aja. Apalagi penggambarannya itu mirip, penggambaran animenya itu mirip kayak anime-anime yang ada di Kucing Poi ya itu. Terima kasih sudah menonton semuanya. Ini pure opini dariku. Jika kalian suka jangan lupa like. Oh iya, kita diskusi dari kolom komentar gitu. Kira-kira yang kalian suka dari anime ini apa? Yang kalian tunggu ini siapa? Terus teori-teori kalian gimana sih seputar anime ini ya? Yang mungkin bahkan seru gitu kalau kita ngebahas anime ini gitu. Ya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini Lunafura ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di mana-mana di episode-episode selanjutnya. Tapi jujur loh, ketika aku setiap nonton anime ini selalu horny gitu, pengen cepet-cepet buka Kucing Poi gitu karena mirip.